Iya Pak. Yang Coursera-nya ini ya. Am, Oh yang kemarin ya Pak. iya iya yang itu, yang Coursera-nya. Udah habis waktunya. Atau kan itu kan sampai tanggal 25 ya? Betul kan? Ya, sampai tanggal 25 ya. Si ini juga udah nyoba ya, Amar ya? Gimana Amar? Iya Pak. Iya Pak, nunggu lagi Pak. Nunggu ya, 7 ini ya? 7 hari Seminggu. ya? Iya Ya. Pak. Masih bisa kan berarti kan? Itu 768 jam ya? Berapa? Iya Pak, seminggu Pak. Seminggu ya. Ah. Kemarin nilai skornya berapa yang pertama? Mar, berapa Mar? Skor yang pertama. 80 apa 90 gitu Pak, lupa Pak. Kalau 80 kan udah ini, udah bisa lulus kan? Enggak. Bisa Pak lulus Pak, tapi saya mau 100 Pak. Oh, mau 100. Oh, keren banget ya. Tuh Pak. Itu nanti coba ya semuanya ya nanti karena apa? Karena karena apa? Karena itu kan nanti akan ada ini ya. Jadi masuk ke nilai nilai ini ya, nilai salah satu nanti kan ada komposisinya nggak ada kesulitan kan? Jadi nanti oh, jadi itu nanti masuk ya. Berarti ini ke nilai project apa itu masih project itu gede ya, 30% itu Pak salah ya. Jadi semuanya tolong nanti kan kita ada nilai ini ya. Coba ini Bapak kasih ya proporsi penilaiannya ini udah nilai-nilai UTS kemarin udah ada ya. Ini partisipasi nanti Bapak ambil dari yang kemarin. Ini nanti ada ujian 1,5 meter ini udah ada nilainya. Ini nanti project ini ya, rencananya Bapak sih masukin ke Coursera kalian ya. Ini 30% nih fungsinya ya. Jadi tolong disesuaikan nanti UASnya 20%. Ya. Jadi supaya dapat komposisi nilainya, jadi ini ya, ambil buat ya Coursera-nya ya. Coursera di sini ya. Jadi penilaian Coursera nanti masuk ke project, nanti ujian akhir, nanti ada yang partisipasi yang kemarin, yang nilai-nilai apa? Nilai-nilai kemarin ya. Itu nilai kemarin masuk ke nilai forum diskusi nanti ada juga masukin nilai tugas lah ya. Jadi ini ya tolong dikerjakan karena komposisi dari eh, dari UPJ ini minta komposisi project base ini ya Bapak masukin ke nilai Coursera ya. Oke. Jadi masih ada 7 sampai tanggal Agustus tolong dikerjain aja nanti di ini. Itu ya. Ada lagi yang mau diinin kira-kira? Ah, Dan itu yang tugas apa yang kan ada nilai tugas itu masuk ke Coursera juga apa gimana? nanti kalau tugas ada nanti minggu-minggu ke dua ketiga Bapak kasihlah tugas ya. Nggak beda, dibedain ya. Kalau tugas ini nanti ada tugas lah. Tapi nanti rencana Bapak sih hari Senin dengan hari Rebu itu teman-teman baca materi aja. Nanti tugasnya hari Jumat ya. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Kejar ya, paham ya? Jadi yang Oke. nanti tugas yang di hari Senin, hari Rabu nanti Senin kan hari ini udah UTS, hari Senin, hari Rabu nanti ada materi dibaca materinya nanti hari Rabu untuk hari Senin dengan hari Rabu nanti di ini aja dibaca nanti baca dan nanti ada absen aja ya, itu ya. Oke, nanti kalau yang ini ada tugas, insya Allah sih hari Rabu nanti, hari Jumat, Bapak kasih tugasnya untuk nilai tugas ini partisipasi dari nilai yang kemarin, yang apa, yang dibagi aja rata-rata. Habis itu ini Coursera untuk project nanti ada UAS. Nah, ini komposisinya 20%. Ya, ini untuk UTS-nya teman-teman segini ya, semua segini. Oke,
Bagus. Ada lagi yang mau tanya? Jadi si yang lain udah pada ngerjain ini. Berarti Pak, yang tahu kan yang di Coursera itu di final exam. Karena itu itu kalau kita misalkan nggak sampai kayak Amar katanya mau 100 tuh. Kalau nggak sampai 80% dia kita harus ini lagi ya, harus nyoba seminggu ya. Seminggu makanya dicobain jangan sampai ini karena nanti kan sampai Agustus itu sampai kita UAS. Ini project nanti ada UASnya ya seperti itu ya. Dia ada komposisinya seperti ini. Masukin project karena untuk yang project Coursera ini besar. Nanti tugasnya partisipasi kok ini ya dari yang kemarin ya, dari apa yang Bapak kasih tentang apa? Tentang di forum forum yang di Coursera dan yang di Kolabor. Oke, ada lagi yang tanya, Le? Pak, Pak, maaf Pak, izin saya mau bertanya nanya. Pak. Ya, gimana? Jafir ya? Siapa? Eh, saya Pak Nabil, Pak. Wah, gimana Bel? Mana Bel? Semangat Bel ya? Wah, ini luar biasa nih. Semangat, Pak. Semangat, Kamu Pak. cocok Ya, Pak. jadi bupati ntar ya. Ya, kenapa Bel? Amin, Pak. Jadi bupati saya. Bupati Ini ya. Pak, nilai Coursera saya 70, Pak. Saya ngulangnya harus seminggu lagi, Pak. 70 ya? 10 lagi ya? Iya, Pak. Ah, nggak Iya, apa-apa, Pak. semangat 10 ya. lagi. Semangat ya. Iya, Itu Pak. apa kalau si Nabil dengan si yang lain itu soalnya berubah itu sama sih? Sama sih, Pak. Tapi Sama ya. lumayan susah, Pak. Ya, makanya Iya, ini Pak. dia kalian inilah kolaborasi lah gimana jawab gitu kan. Ya enggak? Kolaborasi ya, Pak. Kolaborasi kan penting tuh kolaborasi supaya ini ya. Kan nanti tunggu seminggu lagi, ya kan? Betul nggak? Iya, Share Pak. ya Pak, jawabannya di grup ya Pak, share ya. Iya, boleh Iya, lah. Pak. Boleh, Pak. Di-share, Pak. Jawabannya di grup. Ya, boleh aja lah di share ya supaya deh di share supaya apa? Ya, ya jangan jangan di share di grup lah, di Japri aja kali ya. Ya kan? Sama ya itunya ya. Ini ya. Yang udah ngerjain semua udah belum? Nabil udah, Jafir kemarin, nih. Tegar udah kan? Udah ngerjain kan? Yang mana? Yang final exam di Coursera Udah selesai semua, Pak. udah selesai. Lulus. Udah. Oh ya, kalau lulus nanti hasil sertifikatnya udah keluar. Udah keluar dua-duanya, Pak. Udah semua. Emang ada dua. Yang oh ya nanti kalau Yang sertifikat dari yang satunya ada. ya yang ini yang instrukturnya Bapak kan keluar kan? Ya, Yang sertifikatnya keluar udah. yang yang sertifikatnya atas nama Bapak kan? Ya, yang atas nama Pak ini ada Mas Mas Afrial ya. Afrizal. Ya. Ya udah bagus tuh. Tegar udah keluar tuh. Yang dikumpulin yang itu aja berarti nanti. Iya yang itu aja ya dikumpulin ya. Kalau mau dua-duanya nggak apa-apa juga. Kalau udah dua nggak apa-apa ini ya. Tapi yang diwajibkan satu sih. Kalau mau tambahan dikumpulin nggak apa-apa kan. Kalian ditugasin satu ngerjain dua kan. Berarti kan oke ya gitu ya. Oke berarti Tegar udah. Yang lain siapa nih? Yang lain udah. Saya Ahmad. 79,16 Pak, Siapa? Henry. Pak Henry 79,16. Berarti Iya, salah satu doang. Ngulangnya satu seminggu ya. lagi. Oh ya udah nggak apa. Semangat kan masih ada ya. Berarti minggu masih kejar kan? Semangat Pak, semangat Pak. Ya semangat ya. Harus semangat dan happy ya. Oke ya. Ini baru masuk deh. Ya udah kan. Pak, Itu tetap ya 24 ya soalnya. Berapa? 24 Pak. 24 kan? 24 kan itu kan itu. Ya udah bagus semangat ya. Yang itu Pak, ya. Gimana? Pak izin bertanya Pak. Ya. Di kemarin tuh kan di sini batas waktu saya tuh 24 Juli ya. Iya. Terus sekarang nambah lagi 25 Juli. Ini emang kayak gini atau udah saya bayarin aja Pak? Gimana gimana sorry maaf. Jadi kan kemarin pas saya SS kemarin tuh ke Bapak itu kan 24 Juli batas waktunya. Nah Ya. pas saya cek lagi hari ini 25 Pak. 25 ya. Ya mungkin ya Ya, ini ya berkisar antara 24 25 ya. Gitu ininya. tapi Kan itu di bulan Juli Pak. iya. Tapi kan nanti kalau
Kalau misalkan kita belum lulus kan nanti dikasih waktu lagi kan? 1 7 hari kan? Ini siapa yang nanya siapa? Devan, siapa? Halo? Halo? Siapa tadi yang nanya? Halo? Ya. Iya gitu. Kalau nggak salah sih nanti kalian makanya cowok kalau bisa sih nanti pada saat yang 7 hari ke depan udah ini ya, udah nanti udah jangan sampai karena kan kalau 7 hari lagi tanggal berapa? Ini tanggal 25, 2 Agustus ya, udah mepet ya. Jadi kalau bisa dapat minimum kan 80 ya. Kalau 80 udah dapat lulus gitu. Tapi kalau nggak tahu kalau si Amar mau dapat 100 ya boleh aja. Kalau PD Amar ya. Ya Mar, Iya Pak, masih nunggu Pak. masih nunggu ya. Semangat ya. Iya Pak, Jadi pengen 100 nih. semangat Pak. Ya boleh boleh. Insya Masih ada Allah waktu Pak. ya. Ya. Si Tegar dapat berapa Gar? Gar, Tegar. Kenapa? 100 dia Pak. Tegar dapat berapa? 100 Pak. Wih, keren tuh. Wah, mantap deh Tegar ya. 100 ya. Oke, itu Tegar 100 tuh. 24-nya benar ya. Oke. Ya, coba aja yang belum silakan ya dicoba. Oke ya, yang lain udah ya. Devan, Davina gimana? Udah nyobain Davina? Belum, Bapak. Saya belum sempat ngerjain final examnya. Oh ya, sabar ya. Kerjain ya, karena nanti kan untuk apa? Untuk waktunya kan eh, sampai Agustus tuh. Karena tadi kan proporsinya Bapak itu masukin nanti ke yang tadi ya, yang Bapak bilang tadi ya, masukin ke nilai project base itu 30% ya komposisinya. Jadi silakan aja. Nggak boleh sih kolaborasi, tapi jangan di WA lah, apa jangan di grup lah. Tanya sama Tegar ya Gar, bagi-bagi Gar ya, biar banyak pahala Gar ya, ya nggak Tegar, sama teman. Aman aja. Ah, kalau ada yang nanya apa jawabannya apa-apa ya, bagi-bagi biar ini, banyak pahala ya. Oke, bagus. Siapa? Rapip gimana Rapip? Udah selesai final examnya, Rapip? Belum Pak, saya belum sempat ngerjain. Tapi tinggal ngerjain masuk yang modul dulu saya selesai. Oh ya, oke ya kerjain ya, biar ini ya. Nanti kemudian kalau bisa Rapip kerjain sekali kerjain langsung lulus, jadi nggak harus nunggu ya, Amin. ya kan? Langsung 100 terus saya Pak. Ya, mantap. Semangat, Wirya. Ya, Semangat Pak, pasti ya, semangat, ya, semangat. yakin nih Rapip ya. Ya, Wip ya. Ya Pak. Oke, coba lagi yang belum di ini nih. Depan udah ya tadi ya, Wan ya. Depan udah. Depan tadi yang 70 ini ya, Ya Depan. Pak. Ya, Wan ya. 70 yang kurang 4 ya. Hendriana, Depan atau Hendriana tadi? Saya 79 Pak. Oh, yang 79 ya, Hendriana ya. Oke. Bapak semangat ya. Tinggal, berarti 79 tinggal satu lagi dong ya. Iya, salah satu 79,16. 16 ya udah nanti ada seminggu lagi diiniin bikin 100 saja kayak Amar juga 80 juga dia nolak tuh ya pengen 100 siapa nih ya oke ya ya Betul ya nih ya. Pak. Ya, oke tuh Amar semangat tuh Pak, emang itu kalau yang final examnya nggak bisa milih itu ya, harus apa udah ditentuin itu ya untuk yang soalnya yang mesti ngerjain per 168 jam. iya udah di settingnya dari seperti itu Bapak juga kemarin coba edit-edit tuh udah ini tuh Iya Pak, udah nggak bisa diubah ya Pak, jadi sudah dari sehari. sananya udah nggak dibuat kan udah mau Malah dibuat tuh, gimana mak gimana ya ada ininya yang sebenarnya susah kan, ada jawaban yang isian gitu. Nah itu kadang jawabannya emang nggak jelas gitu. Yang isian yang biasa kan ada kayak pilihan ganda sama isian. Nah, yang ya isiannya itu jadi jawabannya tuh kayak ambigu gitu, mesti cuma satu kata deh masukinnya. oh gitu ya. Iya. Contoh gimana? Yang nomor satu tuh kan ada tuh yang dibilang apa yang tugasnya koordinasi dan delegate itu ya? Ya, ya kan betul kan ada kan? Misalnya contoh kan kayak
tentang jawabannya SWOT analisis, ya kan? Ah, Nah itu kita nggak boleh ngetiknya SWOT analisis, bolehnya SWOT doang gitu. oh yang di itunya ya, yang di pertanyaan isinya gitu ya? Iya, saya di kotaknya itu yang buat ngejawabnya. Iya, iya, iya. Iya, memang kayak ya, iya sih Bapak lihat juga ya, itu. Makanya harus ini, harus yang apa? Kalau yang pilihannya itu malah udah sesuai ya, Gar ya, Udah sesuai. sesuai ya. Makanya nanti di ini karena memang kalau enggak ya satu kayak memang harus satu kata. Tapi kalau nggak salah disuruh buat kan cuman tuh pakai huruf kecil kan, ya kan? Ya, pakai huruf kecil juga kalau huruf gede malah tetap disalahin. Disalahin ya, iya, itu udah itu. Ya makanya coba nanti sharing-sharing aja ya teman-teman tuh yang jawab itu kalau tadi misalkan jawabannya SWOT, SWOT kalau dijawabin SWOT analisis malah salah ya Gar, gitu ya Gar ya? Ya, cuma boleh Ma- satu kata doang. Harus satu kata ya, ya. Oke, itu makanya mungkin di situ cobain ya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Coba masih ada ini silakan aja karena itu poinnya nanti akan dapat 30%. Oke, Devan tadi udah ya, Pan? Devan udah berapa, Pan? Udah kerjaan, Pan? Iya Pak, saya ngulang Pak. Berapa tadi dapatnya? 70 Pak. 70 ya. Oke ya, semangat ya. Tinggal cari 30 lagi, 100 ya udah ya, gitu ya. Oke, Jafir udah ya. Jafir juga udah WA Bapak ya. Oke, semuanya udah. Oke, baik ya. Jadi untuk ini kita coba ini ya. Coba ini Bapak udah kasih kemarin dari udah untuk UTS-nya udah Bapak periksa. Ini ini ya. Jadi poinnya sama. Ini jawabannya adalah seperti ini ya. Jadi jawabannya kan jelaskan bagaimana peranan sistem informasi dan teknologi informasi dalam mendukung keunggulan kompetitif organisasi ya. Nah, di sini jawabannya analisis SWOT ya. Ini Bapak bikin kerangka ya. Jawaban teman-teman itu udah bagus ya. Ya udah kasih nilai. Nah, di sini ada strength, ada weakness, ada opportunities dan ada threats, ancaman ya. Nah, ini kita coba bedah dulu apa itu analisa SWOT. Analisa SWOT itu adalah kekuatan yang tujuannya apa? Mampu mengambil keuntungan dari peluang ya, yang ada. Justru kelemahannya itu ya untuk mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Kekuatannya mampu menghadapi ancaman yang ada. Ancamannya adalah mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menjadi ancaman yang baru ya. Ini penemunya adalah Albert Humphrey ya, yaitu dari Universitas Stanford pada tahun 1960. Ini ya, ini adalah orangnya yang menemukan SWOT analisis. Ini ya tadi analisis internalnya adalah kekuatan, kelemahan, dan peluang ya. Ini ya, jadi di sini adalah summary dari eh, pertanyaan jawaban pertama ya. Itu ya. Oke, ini ya. Jadi tadi adalah kalau yang dari peranan sistem informasi, kalau strength-nya berarti apa? Ya berarti apa? Yaitu adanya dilakukan semuanya adalah otomatisasi ya. Jadi dilakukan otomatisasi ya. Dalam arti kata ya dibuat semuanya adalah melakukan otomatisasi. Oke, untuk weakness-nya adalah eh, apa ya apa sih kelemahannya kira-kira apa sih ya itu pemeliharaannya biayanya tinggi ya buat implementasi buat itu kan tinggi ya tapi kalau dengannya ada ini kan ini yang jadi kedepannya jadi lebih murah. Oke, opportunities-nya adalah apa peluangnya yaitu kita bisa memanfaatkan AI untuk inovasi. Kalau threats-nya apa sih? Ya itu yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya kan cyber ya, betul ya? Betul nggak? Cyber ya, sekarang dengan adanya judol, masuk judol, ini
ancaman sekali ya. Sekarang udah Google aja itu udah untuk itu sudah hampir kena semua tuh di Google untuk kita untuk yang jurnal juga sudah akan diganti karena sudah banyak dikenakan dengan judul. Gitu ya. Ini adalah seperti itu. Nah ini kalau yang Porter Vibes-nya adalah ini ya. Ini di 5 kekuatan itu, ini penemunya ini ya, Michael Porter. Ini materinya ada di kolabor ya, di pertemuan. Nah ini ya, ini adalah Porternya adalah ada ancaman pendatang baru, ada kekuatan tawar menawar masuk, ada kekuatan tawar menawar pembeli, dan ada ancaman produk pengganti. Ini ya, kalau yang untuk ancaman pendatang baru ada personalisasi, oke, yaitu dengan layanan, dan ada yang responsif, yaitu adalah sekarang kita udah nggak perlu lagi ya kalau ada permasalahan ya tinggal ada helpdesk dan ticketing ya. Itu untuk bargaining poinnya itu adalah meningkatkan transparansi ya. Sini ada dengan menyediakan informasi real time tentang pasokan. Itu ada ancaman produk pengganti, ada mobil banking ya. Itu eh, kan sekarang ada fintech tuh. Fintech tuh banyak ya. Fintech tuh apa ya? Seperti itu kan, yang pinjaman-pinjaman online itu kan pakai fintech tuh. Itu kalau dengan mudah sekali kan kita pinjaman online, fintech supaya menyaingin itu bank-bank ada mobil banking ya. Sekarang kita punya KTP udah bisa pakai eh, pinjaman online. Integrasi yaitu kayak Gojek ya bisa menggabungkan transportasi, ada pembayaran dan ada logistik. Ini ya, kalau analisanya seperti ini. Oke, ini ya ini yang Bapak mau sampaikan analisis dari dari jawaban dari UTS yang kemarin ya. Rata-rata udah bagus ya. Jadi ada intinya ada COVID, ada Oke, ini ya sedikit lagi. Ini adalah jawaban dari ini. Mungkin sedikit untuk ke materi adalah apa nih ada ini kan Thomas Pelit Pak 100. Yang pelit Mas. Jadi orang harus pemurah biar banyak ininya, banyak rezekinya ya. Apa pemurah? Pemurah ya. Ya Mas ya. Ya, Oke, sedikit ya. ini materi yang ini ya, materi yang Bapak mau nyampaikan ada yang namanya hari ini sedikit tentang apa enterprise architect ya. Ini atau arsitektur ya. Nah, di sini eh, ini ya. Jadi contohnya di sini ya agak ini ya, biar diringkas ya. Nah, arsitek itu apa? Apakah kita perlu dengan pengertian dari arsitek maksud Bapak? Di sini kan kalau kita mau bangun rumah gubuk itu kayaknya kita tidak perlu desain ya. Wah, udah jadi ya. Karena apa? Karena risikonya ya ini Bapak menyampaikan pesan dari arsitek itu sendiri. Yang keduanya adalah kalau kita mau buat rumah ini ilustrasi tentang arsitektur ya. Nah, rumah dari kayu yang sederhana kan kita tidak perlu harus mendesain. Karena apa? Kalau ini tidak ada risiko dan sedikit ya. Untuk kepastian keberhasilan juga lebih mudah karena simple. Nah, ini yang kalau kita mau di arsitek, nah ini kalau kita mau bangun rumah seperti ini ya harus ada yang namanya makin kompleks ya. Makin ini ya, ini pengertian dari arsitektur nanti dikaitkan dengan sistem informasi. Nah, kalau misalkan di sini, yaitu mau desain, arsitek merancang perumahan seni ya kita harus bikin cetak birunya ya, bagaimana menggambarkannya dengan baik dengan apa, nah, seperti ini. Oke, nah ini adalah pengertian arsitek. Nah, kalau kita misalkan kita bikin arsitek seperti ini untuk bangun kota dengan kompleks, ini kan akan berantakan nantinya ya. Makanya kita perlu membuat suatu arsitektur yang benar, yang baik. Nah, ini adalah konsepnya. Kalau kita bangun untuk konstruksi, yaitu dari sini kita wood cabin, urban house, dan menjadi town, ya, menjadi kota ya, bangun kota. Kalau untuk negara, yaitu ya kita dari request, service-nya bagaimana, agensinya bagaimana.
sektornya apa dan state-nya ya. Ini ya. Nah, kalau kita di apa eh, kelihatan ya, kalau kita mau di arsitek sistem informasi ya kita harus bikin programnya, bikin ada modul, ada package-nya, ada ERP, ada CRM dan ada Enterprise and Partner System ya. Ini adalah konteks pembuatan arsitektur sistem informasi. Ya, ini adalah konteks dari sistem informasi. Nah, di sini Bapak cepet aja ya, karena ini waktu juga. Ini enterprise architect yaitu kita adalah kumpulan organisasi ya yang memiliki tujuan yang bersama ya. Di sini ada dream home ya kita mau membuat rumah harus ada orang-orangnya. Nah contoh dari sini adalah enterprise architect itu adalah satunya adalah business arsitektur, ada data informasi, ada aplikasi sistem arsitek. Nah yang dua ini adalah masuk ke dalam informasi sistem arsitektur. Gitu ya. Saya ini adalah coba dilihat seperti itu. Oke, ini ini ya yang tadi ya di sini. Nah, ini seperti ini ya. Kelihatan ya? Bisa ya. Ini ada teknik kalau arsitektur ada people dan ada polisi arsitektur. Ini adalah tentang enterprise arsitektur. Oke, ini bacanya. Nah, jadi intinya apa? Intinya kalau kita membuat arsitek seperti yang tadi, yang di sini adalah tentang membuat bangun kota, ya kalau kita bayangkan kan berantakan nih, ya kan? Tapi kalau dengan kita value, ada thinking dengan arsitektur, ya kita bisa lihat yang sebelah kanan ya, gitu ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, didesain ya, bagaimana master plan-nya itu adalah penelitian dari arsitektur. Nah, ini seperti ini ada tentang planning. Kalau untuk di sistem informasi ya ini ada enterprise side-nya, ada ini, ada governance strategi dan ada IT strategi ya. Nah, ini contohnya di sini. Ya, enterprise kalau diibaratkan, dianalogikan dengan bangunan ini, enterprise kota dan ini adalah solusinya untuk ke depan. Itu ya. Oh, jadi belum masuk ya. Oke, ini ya. Jadi eh, poinnya seperti ini ya. Jadi yang Bapak gambarkan adalah arsitek, ada eh, pengantar enterprise arsitektur. Oke, yang ke terakhirnya yang ini adalah Jasman Framework ya. Jasman Framework ini ada ontologi dua sebenarnya, yaitu yang ya ini kalau udah habis kita anggap ini ya, berarti dianggap selesai ya. Mudah-mudahan selesai ya gitu. Ini ada ontologinya di sini ada 5W plus satu ya. Ada what, ada why, ada how, ada why, dan ada when, ada where ya. Kalau what itu data ya. Jadi data, data itu adalah informasi. Habis itu kalau fungsional itu adalah proses ya di apa di how. Di how habis itu untuk yang networknya adalah aktivitas yang berhubungan ya. Aktivitas kalau people-nya itu ya user, habis itu yang time-nya itu kapan dilaksanakan ini. Dan kalau yang ini yang motivation ya, why motivation itu apa sih kira-kira eh, kira-kira motivasi atau value nilai yang akan dilakukan. Gitu ya. Oke, nah ini adalah konsep dari Jasman Framework gitu ya. Satu adalah bagaimana Word dan untuk ini Word 5W plus H tentang tadi data. Yang keduanya adalah tentang pemahaman yang ini menjadi satu kesatuan menjadi adalah tadi arsitektur ya. Kumpulan data tentang arsitektur dari sistem informasi. Yang keduanya adalah tentang pemahaman dari sistem informasi itu. Jadi ada perbedaan antara eh, sistem informasi menurut seorang direktur dan sistem informasi menurut supervisor itu berbeda ya. Kalau apa
Jasman mengatakan bahwa hak dari uh, statement sistem informasi itu ya disesuaikan dengan kapasitasnya. Jadi kalau direktur di sistem informasinya apa? Sistem informasi yang definisi dia. Kalau yang di operasional adalah definisi dia seperti apa. Jadi tidak bisa dikatakan sama. Kalau direktur apa? Kira-kira apa? Nah, direktur biasa kan dia hanya mengambil keputusan ya. Kalau dibilang kalau bikin catatan tuh mereka butuhnya hanya satu lembar, tidak mau sampai berlembar-lembar dan bisa disamarikan. Kalau tentang supervisor, sistem informasinya apa? Nah ini adalah kerangka berpikir Zatman ya, Zatman framework seperti itu ya. Jadi dua, satu adalah kumpulan dari arsitektur itu yang tadi adalah 5W plus H yang data, functional, network, people, time, dan machine. Yang keduanya adalah pemahaman tentang sistem informasi yang setiap orang itu mempunyai hak yang sama dengan statement yang dia nyatakan oleh bidangnya masing-masing. Nah, itu adalah garis besar dari kerangkanya Zatman Framework ya. Ini adalah orangnya ya. Oke, itu mungkin yang Bapak yang lain-lainnya sama, poinnya sama seperti itu. Jadi eh, seperti itu. Oke, cukup ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Karena ini juga waktunya juga udah mau habis ya. Kalau udah habis berarti kita anggap selesai ya. Itu aja dari Bapak. Jadi tetap semangat ya, tetap happy. Nanti 2 hari hari Rebu dan hari Senin dan Rebu teman-teman baca materi aja. Nanti eh, dari materi itu akan dibuat tugas yang di teman-teman kerjakan tugasnya hari Jumat. Nanti itu komposisi nilainya tadi ya. Berapa tadi? Komposisi nilainya berapa kan? Yang tegas, yang tugas 10% apa 20% gitu loh, Pak. 10 atau 20 ya. Kayaknya 20 ya, 10% yang partisipasi ya. Gitu ya. Oke ya, jadi nanti oke bagus. Ada lagi, kalau dari Bapak materi ini tadi poinnya untuk jawaban UTS seperti tadi yang udah disampaikan dan materi hari ini yaitu tentang pengertian dari arsitek, habis itu enterprise arsitek dikaitkan dengan sistem informasi dan adalah frameworknya Zatman. Apa kira-kira Gar? Tentang apa? Kira-kira apa? Siapa yang bisa ini? Kalau frameworknya Zatman itu seperti apa? Yang ini yang Bapak jelaskan tadi apa? Coba yang ini. Apa frameworknya kerangka frameworknya dari Zman tadi apa ada dua apa oke ini sampai habis berarti kita ini ya kalau udah habis ini 4 menit lagi berarti dianggap selesai ya ada lagi yang ini apa kira-kira atau apa tadi tentang arsitek apa siapa yang bisa ini tentang materi tadi apa sih tadi kan pengertiannya adalah arsitektur, udah itu ada enterprise arsitek, ada adalah kerangka kerja tentang Z-Man. Apa? Poinnya 3 itu. Yang poin yang pertama kan sudah jawaban UTS. Ada yang ini kira-kira ada yang bisa ngasih ini? Udah? Coba, jangan ditunjuk ya. Nanti ditunjuk mulai ini ya. Apa kira-kira coba? Apa ini kan ada materi hari ini kira-kira. Ya nanti coba kita jadi nanti hari diulang hari Senin dengan Rebu. Nanti untuk absensinya Bapak siapin absen aja ya, attendance. Tapi tolong dibaca ya. Dibaca jadi teman-teman nanti pada hari Senin Rebu tidak mengisi forum dulu, tapi membaca materinya 2 kali.
Udah tuh ada dari materi itu akan dibuatkan tugas hari Jumat. Nah, tugasnya tolong dikumpulin karena itu nanti presentasi nilainya yang tadi udah disampaikan adalah 20% ya. Oke, siapa lagi nih yang ini yang lain nggak masuk nih? Ya Bel, siapa Bel yang nggak masuk Bel? Ya Pak, kenapa Pak? Yang nggak hadir siapa nih? Yang nggak hadir. Aduh, siapa ya Pak? Belum ngerti kamu. Bel, wah, sini Abel makan ya Bel ya, mantap ya. Siapa Bel? Saya Ya nggak Pak, tahu ya. semangat saya Pak. Saya anggotanya nggak tahu. Bel, Belum belum ini Pak, belum kenal deket Pak. belum kenal ya. Kenalan Iya Pak, sama Tegar kenal kan? nggak kenal Pak, kenal. Kenal ya, sama Tegar. Ya ini. Oke, ada lagi mana? Kalau ada, coba ada lagi nggak? Bisa ya? Apa ya poin hari materi hari ini bisa di ini ya? Bisa diringkas ya? Apa? Ya, Pak, bisa Coba, Pak. coba dipanjang nih. Kayak Tegar apa Gar? Coba Gar, dikit Gar. Masih ada waktu Gar. 1 menit lagi Gar. Paksa nih. Ada nggak Gar? Oke ya, kalau nggak ada ini juga waktunya udah ya, selesai. Jadi untuk hari ini ada yang nggak hadir ya. Jadi tolong dipastikan untuk hadir. Oke, kalau nggak ada gimana? Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Cukup sih Pak. Cukup ya, cukup ya. Iya Masih Pak, cukup semangat ya, Pak. masih happy ya. Kita Iya Pak, ketemu semangat Pak, kan happy berapa Pak. kali lagi, Bel? Berapa kali lagi, Bel? Ketemu kita, Bel. Kenapa Pak? Kita ketemu berapa pertemuan lagi, kira-kira? Kira-kira gimana ya? Seminggu lagi ya, 2 minggu lagi ya. Ya udah, kalau cukup kita sampai hari ini aja ya, kita cukupkan ya. Terima kasih semuanya, ya. Tetap semangat ya, tetap happy selalu dan ini ya. Nabil nih masuk lagi nih. Happy selalu ya. Baik, kalau gitu sampai ketemu ya. Selamat siang semuanya. Semoga besok liburan ya. Nanti silakan deh. Oke ya, kalau gitu terima kasih. Sampai ketemu di eh, Senin dan Selasa dalam bentuk baca nanti ada tugas di hari Rabu. Baik, Bapak rasa cukup ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya tinggalin ya. Oke, yuk. Baik. Waalaikumsalam, makasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, makasih semangat ya Semangat ya. Pak, Pak. semangat Ya, Pak. ya, baik. Terima kasih, Makasih Pak. Pak. Ya, oke, mari ya. Yuk. Semangat Pak, semangat Pak.